Keluarga gue udah sebisa mungkin bertanggung jawab buat ngebantu mereka secara finansial. Tapi Anda yakin keluarga Anda sudah membantu secara finansial? Kayak keluarga kita belum nerima. Gue nggak mau bilang enggak ya, karena please banget, tolong, keluarga kita belum nerima satu peser pun ya dari pihak dia. Kita nggak dibantu sama sekali 1 rupiah pun. Iya. Sampai detik ini juga. Nggak gue sekatain 8 juta kan? Yo, what's up teman-teman, Kilap Igala masuk ke Doni. Oke, video kali ini gue bakalan ngebahas seperti pada umumnya di channel gue gitu cuy. Jadi di sini gue bakalan ngebahas yang lagi rame-ramenya di internet. Video kali ini gue mau ngebahas Gaga Muhammad sama Laura ya. Jadi di video kali ini si Gaga Muhammad klarifikasi di channel YouTube-nya dia. Di sini dia klarifikasi mengenai caption-captionnya si Laura ini gitu cuy. Jadi ini klarifikasinya bahkan bukan klarifikasi gitu, malah makin blunder gitu dengan penjelasan dia. Kenapa kayak lu nggak langsung kontekan aja sama si Lauranya gitu, kayak lu bicarain baik-baik atau mungkin lu diskusi atau mungkin bahkan di videoin gitu diskusinya gitu cuy, kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya kayak gini kelihatan banget lu blundernya, yang dimana Laura ini klarifikasi lagi di IGTV atau di Instagramnya dia, dan si Gaga Muhammad klarifikasi di video YouTube-nya dia gitu. Jadi ketahuan ya yang mana yang lagi butuh duit gitu cuy, dijadikan AdSense dong bro. Cuma ya nggak ada salahnya, itu hak-hak dia dan dia juga tahu di situ ada duitnya. Ya udah, kenapa tidak? Mungkin gitu. Jadi ya tidak ada salahnya juga gitu membuat klarifikasi di YouTube dan dimonetize, nggak ada salahnya, itu hak-hak dia. Cuma ketahuan gitu di video ini dia kayak blunder banget kalau menurut gue pribadi. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan video reactionnya itu gue bakalan jeda-jeda gitu mengenai klarifikasinya dia gitu. Karena gue bakalan berpendapat juga gitu di setiap dia mengeluarkan pendapatnya gitu cuy. Jadi ini opini gue aja secara pribadi gitu ya kan. Jadi gue bakalan nge-play video klarifikasinya Gaga Muhammad ini cuy. 1, 2, 3. halo, gue Gaga Muhammad. Terkait berita-berita yang lagi trending banget dan bahkan sampai ke TikTok, Twitter, dan akun-akun gosip di Instagram, gue di sini mau memberikan beberapa penjelasan untuk meluruskan masalah tersebut supaya nggak cuma ada cerita dari satu pihak aja. Jadi gini ya, jujur gue secara pribadi awalnya itu gue tahu gara-gara di Twitter gitu ya kan. Gue pikir audionya itu emang karena di screen record jelek gitu, dan ternyata gue buka di YouTube sama aja bro, sama tidak ada bagus-bagus audionya. Jadi tolong lebih proper lagi gitu ya. Yang memojokkan satu pihak tersebut, jadi mau memberikan beberapa penjelasan untuk meluruskan masalah tersebut supaya nggak cuma ada cerita dari satu pihak aja yang memojokkan satu pihak doang. Oke, jadi gue juga sebelumnya udah bilang di video sebelumnya yang ngebahas caption-captionnya Laura ini. Dan menurut gue secara pribadi gue nggak akan begitu percaya gitu sama postingan yang kayak Laura. Jadi di sini gue bukan berarti ngebelain Gaga, tapi kita tunggu aja kejelasan dari Gaga seperti apa gitu cuy. Karena kalau misalkan kita dari hanya satu orang doang kayaknya masih kurang gitu. Dalam artian kurang tuh kayak belum tentu benar gitu. Nah, Dan Laura bilang nggak bisa jalan karena dia mabuk sambil kerjain. Nah, pertama ya emang bener di hari itu kita semua emang habis minum. Oke. Kita semua minum situ. Oke. Di tempat kita minum, gue nawarin buat, karena gue tahu emang gue habis minum, gue pengen makan. Gue makan biar gue kesobarapin diri gue sendiri. Terus ya udah, akhirnya gue makan sama teman gue, ngobrol-ngobrol. Habis itu kayak gue udah merasa gue udah fine, gue udah oke, gue jalan pulang. Di situ Laura posisinya masih mabok. Oke. Pulang, pas emang kejadian dari situ, kejadiannya dari Blok M, tempat makan Blok M, dan kejadian itu baru pas di Jagorawi. Itu kan kalau buat orang mabok, Iya. jauh loh, kecuali dari Blok M kecelakaannya di Senopati atau di daerah mana, oke lah, itu fine banget. Tapi ini dari Blok M baru kecelakaannya pas di Jagorawi dan udah mau keluar tol. Menurut gue emang itu benar-benar emang di malam itu gue sendiri emang lagi capek banget. Emang kita habis beberapa aktivitas, terus malamnya tidak berkeluar lagi. Nah disitu gue emang lagi capek, terus sempet ketiduran. Jadi mohon maaf nih Mas Gaga, kan teknologi udah berkembang gitu kan, udah maju ya kan, kata Bapak Jokowi, ayo kerja. Jadi teknologi semakin maju dan sudah ada yang namanya GrabCar gitu ya kan, ojek online gitu kan. Jadi kenapa tidak menggunakan, kan Anda habis
mabuk, habis aktivitas, kelelahan, ngantuk, jangan dipaksakan gitu loh kan. Lebih baik antisipasi ketimbang seperti ini gitu yang udah terjadi. Kalau menurut saya secara pribadi gitu kan. Tidur bentar, pas langsung gue bangun beberapa detik bangun, depan gue tuh udah truk. Daripada gue ngantem truk lebih parah, kita berdua bakal lebih parah, jadi mending gue ambil kanan. Karena gue banting kanan terlalu kaget, mobil akhirnya kepinter, kebalik, dan ya seperti itu kejadiannya. Poin yang gue pengen bahas adalah di sini kejadiannya bukan gue yang bikin dia jadi kayak gini, karena kita kecelakaan bareng-bareng. Kita bukan dia doang yang sakit, tapi gue juga kena kok, gue juga luka, cuma alhamdulillah karena di saat itu gue pakai seatbelt. Laura juga pakai seatbelt, tapi yang kalau kalian tahu yang pakai seatbelt tapi atasnya dibuka doang, jadi cuma bawah doang, jadi dia cuma pakai bawah doang, atasnya enggak. Untungnya juga masih pakai seatbelt walaupun cuma satu. Kita nggak tahu kalau misalnya dia nggak pakai seatbelt sama sekali. Kan kita di sini nggak bisa bilang kalau Laura nggak bisa ini kerja lu nih, gue nggak bisa, kayak Laura nggak bisa jalan karena dia mabuk, kan kita nggak ada yang tahu. Itu semua menurut gue sendiri ya, itu semua jalan Tuhan. Itu menurut Tuhan. Jadi gini, kalau misalkan Anda naik mobil, tiba-tiba pohon jatuh di depan Anda, mungkin itu bisa dibilang jalan Tuhan gitu. Karena kita mungkin lagi apes gitu. Jadi kan sebenarnya balik lagi gitu. Anda tidak normal dalam artian Anda mengkonsumsi alkohol dan Anda juga habis beraktivitas dong. Jadi pengemudinya itu Anda. Jadi seharusnya Anda lebih antisipasi gitu ya kan. Ini menurut gua, aduh ya Tuhan, lu salah banget sih kalau menurut gua gitu, karena lu konsumsi alkohol dan lu kayak abis aktivitas dan lu udah tahu kalau lu itu capek, ngantuk kayak gitu kan. Jadi bukan dikatakan ini rencana Tuhan gitu, karena lu sendiri kagak antisipasi gitu ya kan, karena lu juga bawa orang gitu. Sangkanya lu harus bertanggung jawab gitu, Anda yang nyetir gitu ya kan. Mungkin kalau misalkan Anda pure bener-bener nggak mabok, kagak ngantuk atau berbagai macam, mungkin lu habis kejatuhan pohon, mungkin itu bisa dibilang jalan Tuhan gitu, karena itu udah apesnya gitu kan. Kan kalau kayak gini kan kita bisa lihat sendiri, dia kayak habis bener-bener, dia bilang sendiri dia habis mabuk gitu, seharusnya ya antisipasi gitu kan. Udah buat celaka dan tidak bertanggung jawab. Di situ kita kecelakaan bareng-bareng, 2-3 selain kita kecelakaan bareng-bareng, bukan cuma Laura doang yang gua tabrak atau Laura lagi nyebrang terus gue tabrak, kan enggak, kita kecelakaan bareng-bareng. Dan gue juga ikut kecelakaan, dan itu juga mobil gue sendiri. Masa gue mau ngerusakin mobil gue sendiri, ya kan? Logikanya kayak gitu. Dan yang nggak mungkin aja sih ada orang mau mencelakaan diri sendiri buat mencelakaan orang lain. Gue dari hari dimana kecelakaan sampai selesai, gue selalu tanggung jawab bareng dia. Gue selalu nemenin dia, gue yang bantu merawat dia. Sampai dia keluar dari rumah sakit pun gue tetap nemenin dia. Gue hampir 24/7. Gue nemenin dia sama sekali enggak. Gue di rumah mungkin dari Jumat sama Sabtu di rumah doang, dan itu tapi tetap malamnya ke dia terus. Dan setiap dia mau terapi atau dia treatment, gue selalu bantu gendong dia. Yakin. Di titik lain dia juga bilang dia nemenin terus tuh Laura, ngerawat terus 24/7. Enggak, itu nggak benar. Maksud gue pas setelah gue keluar dari rumah sakit aja, dia gue izinin ke salah satu ulang tahun temen gue, dan dia langsung menghilang. Habis itu 2-3 hari dia nggak ke rumah gue, dia nggak balas gue. Padahal di situ posisinya gue baru keluar dari rumah sakit, butuh dia banget, tapi dia malah ninggalin gue. Itu gue inget banget. Itu sering banget terjadi. Sampai mobil, gue selalu bantu dorong dia. Karena setiap dia mau terapi, itu nggak ada orang lagi yang bisa ngebantu gendong dia. Atau pas dia setiap dia mandi, gue juga bantu ngangkatin dia. Keluarga gue udah sebisa mungkin bertanggung jawab buat ngebantu mereka secara finansial. Tapi Anda yakin keluarga Anda sudah membantu secara finansial? Halo, Anda yakin? Mana? Iya. Kayak Dari mana? gue enggak, kayak keluarga kita belum nerima. Gue nggak mau bilang enggak ya, karena please banget, tolong, keluarga kita belum nerima. 1 peser pun Iya. dari pihak dia kita nggak dibantu sama sekali, 1 rupiah pun. Iya. Sampai detik ini juga. Nggak gesek ATM 8 juta kan? Tapi ya reason pertama adalah pas kejadian ini itu lagi pandemi COVID, semua usaha bisnis juga pasti ada rasa naik dan turunnya. Tapi kita berusaha mungkin buat kasih ke Laura. Dan yang kedua adalah dimana pas keadaan gue harus bisanya ngebantu kerjaan nyokap gue, bisnis nyokap gue harus di stay juga di Laura. Itu hambat kedua kenapa kita susah banget buat bisa
lebih cepat membantu Laura. Gue nggak sama sekali meninggalkan Laura karena orang ketiga, karena sama sekali kita nggak ada orang ketiga yang buat gue mau putusin Laura. Itu hal bodoh menurut gue ya, kalau emang gue ngelakuin gitu. Tapi kita putus karena emang pertama yang gue mikir itu yang terbaik buat dua-duanya, karena kita semua punya kehidupan masing-masing. Gak mungkin gue bisa terus-terusan stay di situ terus, sedangkan gue juga punya pekerjaan di luar, gue juga harus bantu nyokap gue gitu. Keputusan yang kita ambil berdua buat kebaikan berdua. Reason kedua adalah ya orang tua kita juga memang udah mungkin satu sama lain udah memang memutuskan buat kayak ya udahlah kalian nggak pesan lagi, tapi tetap kok kita bakal tanggung jawab semuanya, event apapun kita bakal tanggung jawab. Jadi Masa iya udah tanggung jawab, tapi Laura bilang di klarifikasi IGTV-nya tidak ada tanggung jawab gitu cuy. Bahkan 1 rupiah pun tidak ada sepertinya katanya gitu di video klarifikasinya Laura. Bahkan dia malah ngegesek ATM-nya Laura 8 juta diem-diem dong ya Allah. Laura juga bilang di situ ada keluarga nyokapnya. Gue gak kepikiran sih kalau misalkan hal itu terjadi gitu ya kan. Lu gesek 8 juta sedangkan Lauranya itu lagi keadaan tepar atau mungkin tidak sadarkan diri, terus dia kayak gesek duitnya diem-diem, dan di situ ada nyokapnya dibilang di situ. Itu juga ketahuan karena dia bilang dia cek mutasi gitu kan. Nggak kebayang kalau misalnya dia nggak ngecek mutasi gitu kan, hilang 8 juta diem-diem gitu. Ya seenggaknya lu izin lah gitu kan ke Lauranya, lu uang ini gue pakai gitu bla 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 gitu. Ini kayak lu nggak izin, tiba-tiba dia tahu karena ngecek mutasi gitu kan. Jadi buat kalian yang mikir kalau karena Laura nggak bisa jalan atau karena orang ketiga, itu sama sekali nggak benar. Karena kalau emang Laura nggak bisa jalan, kenapa nggak dari day one or bulan kedua atau bulan ketiga gue kesini? Kenapa harus tahun gue nunggu buat diri gue sendiri, gue ngelepasin kerjaan-kerjaan yang emang harusnya gue bisa dapat tapi gue lepasin buat dia. Itu kenapa nggak gue lepasin dari awal, gue putusin dari awal kayak gitu. Karena emang beneran ini yang putusan buat kita berdua yang terbaik. Pas saat kita mau putus pun, gue sama Laura udah ngobrol kayak kita putus baik-baik dan sama sekali gak mau ada masalah, karena gue juga nggak, karena menurut gue juga gak mau ada masalah sama Laura, dan Laura juga kayak kita pengen tetap punya hubungan baik aja. At least kita masih sering ngobrol, gue masih sering chat sama Laura, kita masih sering ngobrol. Dan gue sendiri kaget tiba-tiba pas kemarin gue bangun, semua teman-teman gue pada ngobrol kayak, gak lu ini sampai manajer gue juga pada nanya, gak kamu apa ini, kayak kok bisa tiba-tiba jadi kayak gitu. Padahal kayak kita aja sering ngobrol baik-baik, cerita tentang lagi ngapain, kegiatan apa aja. Tapi ternyata dia yang memutuskan buat ngomong kayak gini, sih gak pernah hargain gue cek, si bikin pamflet dari awal pacaran. Oke. Gue sama Laura udah 2 tahun berjalan. Nah, gue rasa dia udah cukup pintar untuk tidak melanjutkan hubungan ini kalau emang gue ngerugiin dia, atau bikin bangkrut dia, atau tidak menghargai dia, ataupun morotin dia seperti yang dia bilang. Kalau kan semua manusia punya otak, punya pikiran yang buat berpikir lebih jernih, lebih cerdas aja sendiri buat mengambil keputusan. Dan ada satu gue dibilang gue juga maling, gesek duit ATM ceweknya tanpa izin, dan ada beberapa akun-akun Instagram yang bilang kayak dia gesek kartu ATM gue pas gue nggak sadarkan diri di UGD setelah kecelakaan. Dia gesek 8 jutaan, itu yang ngasih tahu ibu gua. Iya benar. Padahal di UGD itu ada nyokapnya dia dan dia. Benar. Kenapa nggak ya nyokapnya kayak atau dia yang pakai uang dia gitu loh. Tapi dia lebih pilih gesek kartu ATM gue diem-diem. Ayo, oke gue bakalan play lagi. karena pertama kali ngajar, kita pengennya lebih efisien aja naik motor. Yeah, dan emang gue yang nawarin, atau gue yang nyaranin kayak kita pakein aja kalau mau kayak gitu. Motor gue kalau mau, tapi gue yang Jakarta itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ducati yang di Bali. Jadi pure motor gue Jakarta punya gue sendiri. Dua ada sempat Laura masukin duitnya, dan itu karena waktu itu lagi everything is fine for me, like kalau dia mau ngasih apapun nggak apa-apa, terus tiba-tiba dia kayak udah aku tambahin aja buat apa, kamu kan karena gue lagi masih build up lagi buat naruh, ada dikirimin komen gitu. Jadi Gaga tuh punya abang, nah abang plat nomor diubah, bahwa sumpah aku udah lama tahu soal Gaga. Oke, pertama sini gue gak punya kakak sama sekali, gue cuma itu yang semua dari udah nggak masuk, maksudnya udah nggak masuk ke poinnya kalau menurut gue pribadi gitu kan. Jadi buat kalian kalau mau nonton lebih lanjutnya ya bisa silakan ke YouTube-nya dia gitu cuy. Jadi videonya sampai sini dulu gitu ya kan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan gitu cuy. Jadi ya sudah, kita akhiri saja. Gue Arhan Doni, sampai jumpa di video-video berikutnya. Peace. And listen.